Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Sepatut takut Tuhan, Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan akan penyertaan dan kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami di hari ini. Di tengah keterbatasan kami untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah rumah tangga pada masa pandemi ini ya Tuhan, kami mau beribadah di kediaman kami masing-masing untuk memuji nama-Mu yang kudus serta mendengarkan firman-Mu. Berkati pelayan firman ya Tuhan, berkati pemain musik, pemimpin pujian, dan rekan-rekan Inforkom yang mempersiapkan ibadah rumah tangga secara virtual ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan pujian berbalasan dari Mazmur 65 ayat 6 sampai 9. Mazmur 65 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. mari kita pujikan Kidung Jemaat 50A, ayat 1 dan 2, Sabda-Mu abadi.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, inilah kami dengan segala kerendahan hati kami dan dengan segala keterbatasan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tuntun biarlah Tuhan memimpin, menuntun dan menyertai, supaya apa yang hamba katakan, biarlah itu berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan yang ke-25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan yang ke-25 yang mengatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga, tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru baru saja di tempatnya. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikian ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betseta, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Median itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunung Efraim dengan pesan, turunlah menghadap orang Median dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbera dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbera, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Median, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seb dibunuh
dalam tempat pemerasan anggur sep. Mereka mengejar orang Median itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Sep kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar kehidupan dan perjalanan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan siklus hidup dan kehidupan bangsa Israel itu antara lain adalah satu, bahwa mereka berada di dalam kemurtatan. Terus kemudian yang kedua adalah penindasan bangsa asing. Yang ketiga adalah perbudakan. Sedangkan yang keempat adalah berserah kepada Tuhan di tengah kesesakan. Yang kelima, pembebasan oleh Allah melalui pemimpin yang diurapi oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu garis besar perjalanan bangsa Israel. Pada poin yang kelima, pembebasan oleh Allah melalui pemimpin-pemimpin yang diurapi, seperti saat ini yang kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 7 bacaan kita ayat 15 sampai dengan 25. Yaitu yang salah satunya adalah Gideon. Gideon adalah hakim yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel, di mana bangsa Israel menghadapi bangsa Median. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, setiap kali umat Israel kehilangan identitas sebagai umat perjanjian di bawah pemerintahan Allah, di situ terjerumus di dalam kekacauan, baik itu kekacauan rohani, kekacauan moral maupun kekacauan sosial. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang terlihat dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu, karena kekacauan-kekacauan yang dialami oleh bangsa Israel, maka Allah dalam pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim, Allah memberikan hakim, yaitu pemimpin Israel, pada bacaan kita malam hari ini itu adalah Gideon. Gideon adalah hakim, salah satu dari 13 hakim yang memimpin bangsa Israel. Gideon di masa ini adalah Gideon memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Median. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini menceritakan tentang perjalanan Gideon dalam memimpin bangsa Israel melawan bangsa Median. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita pada malam hari ini mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25, di situ dikatakan dan di situ dijelaskan bahwa bangsa Israel bersama Gideon ada 300 orang, dibagi menjadi 3 kelompok dari 300 itu. Terus kemudian bangsa dari 300 itu diberikan bekal, sangkakala, terus kemudian buyung dan sulu. Itu diberikan bekal. Terus kemudian pesan yang disampaikan juga adalah bahwa mereka harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Gideon. Pada saat Gideon berada di dekat penjagaan tentara-tentara Median. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu umat Israel 300 orang ini tadi mereka mengikuti. Terus kemudian Gideon berjalan menuju ke
arah penjagaan itu. Setelah itu sampai di sana, Gideon memberikan petunjuk kepada pasukan, 3 pasukan tadi itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ terjadi sesuatu yang mana adalah mereka meniup sangkakala. Terus kemudian mereka memecahkan buyung dan mereka menyalakan tabut, menyalakan sulu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa Gideon ini Allah menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan umat Israel. Allah menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan Israel melawan bangsa Median. Sebagai modal untuk mereka maju berperang melawan orang Median, bertindak melawan orang Median adalah satu dari cerita ini. Kalau kita perhatikan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ dikatakan, di situ mau ditunjukkan, mau menyatakan firman Allah, mau menyatakan bahwa di tengah-tengah pertempuran atau di tengah-tengah upaya-upaya untuk melawan bangsa Israel, Median, bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon, di situ diberikan satu ketaatan. Diberikan satu ketaatan untuk mengikuti perintah yang diberikan oleh Gideon. Yang kedua, perintah itu adalah bagaimana mereka harus meniup sangkakala, mereka harus meniup sangkakala, mereka harus memecahkan buyung dan membawa sulu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 hal ini, ketaatan maupun meniup sangkakala, itu mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa Allah mau menyertai umat Israel melalui Gideon, yaitu untuk melawan bangsa Median. Artinya bahwa Tuhan membuat bangsa Median gentar. Tuhan membuat bangsa Median gentar dengan melihat Gideon dan pengikutnya, di mana Gideon dan pengikutnya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka saling mengarahkan pedang ke lawannya, atau mereka saling seorang mengarahkan pedang ke yang lain. Bacaan kita mengatakan seperti itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kejadian ini Allah mau menunjukkan bahwa ketaatan dan beriman kepada Allah itu akan memberikan kekuatan, akan memberikan keberanian yang dijelaskan pada ayat pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ ada dijelaskan bahwa Gideon diberikan keberanian untuk menghadapi bangsa Median. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka saling mengarahkan pedang ke sesama penjaga, yaitu penjaga orang-orang Median. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberadaan mereka kacau balau, di situ dijelaskan. Mereka berteriak-teriak dan mereka melarikan diri. Terus kemudian dari situ Allah memberikan kuasanya, Allah memberikan pertolongannya pada saat mereka meniup sangkakala dan mereka mengatakan bahwa pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, di situ Allah menyatakan kuasanya bahwa mereka
menjadi kacau balau dan mereka lari. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terus kemudian setelah mereka lari, ayat berikutnya ayat 23 sampai dengan 25 di situ dikatakan bahwa kemudian bangsa Israel itu diarahkan untuk mengejar mereka. Bahkan sampai mereka menangkap 2 raja Median, yaitu Oreb dan Seb. Bahkan sampai dibunuh dan kepalanya dibawa kepada Gideon. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini, dari bacaan ini, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kalau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Gideon untuk menghadapi lawannya, yaitu orang Median, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keberanian, dan Tuhan menjadikan lawan gentar. Firman Tuhan mau mengatakan seperti itu, bahwa kalau taat kepada Tuhan, kalau setia kepada Tuhan, dan kalau mau ikut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan keberanian, dan Tuhan akan menjadikan lawan itu gentar. Bacaan kita menyatakan seperti itu. Firman Tuhan mau menunjukkan bahwa ada kekuatan yang dari Allah terhadap Gideon yang dipilih Allah untuk memimpin umat Israel. Terus kemudian tidak hanya sebatas itu saja, bahkan raja orang Median pun tertangkap. Penjaga-penjaga pun kacau balau, mereka melarikan diri. Jadi tentara dibikin gentar, dibikin porak-poranda sampai lari. Bahkan dua raja orang Median tertangkap, Oreb dan Seb. Bahkan mereka terbunuh, 2 raja ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan, ada hal yang menjadikan tidak gentar. Bahkan kegentaran itu ada pada lawan. Kegentaran itu ada pada penjaga-penjaga orang Median. Ibu bapak kalau berhitung jumlah Gideon dan pasukannya hanya 300 orang. Tapi penduduk Median dan penjaga-penjaganya mereka banyak sekali. Keberadaan mereka seperti itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ketaatan, karena iman, Gideon diberikan kekuatan. Lawan menjadi gentar. Sampai seterusnya 2 raja tertangkap. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan dan iman. Ibu bapak, catatan yang perlu kita perhatikan, catatan yang perlu kita pahami adalah bahwa hubungan Allah dan bangsa Israel itu diikat dan terikat oleh satu perjanjian. Di mana dikatakan bahwa aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Tadi di awal saya katakan bahwa siklus perjalanan orang-orang Israel, di situ mereka ada kemurtatan, ada penindasan oleh bangsa asing, ada perbudakan, terus kemudian berserah kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Terus kemudian ada pembebasan Allah melalui pemimpin-pemimpin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Israel, manakala umat Israel ini itu berada di dalam sesuatu yang mereka mengingkari janji,
mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka hidup semaunya sendiri, mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka sendiri, mereka hidup di dalam ketidaknyamanan, mereka terjerumus di dalam kekacauan moral, kekacauan sosial, dan kekacauan rohani. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena umat Israel itu adalah umat Allah dan Allah itu adalah Tuhan bagi umat Israel, Allah dan umat Israel itu ada di dalam perjanjian. Dan perjanjian itu adalah bahwa Allah itu adalah Allah Israel dan umat Israel adalah umat Allah. Di mana umat Allah harus hidup sesuai dengan seturut Allah, perintah Allah, kehendak Allah, dan apa yang Allah perintahkan. Ketaatan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, garis besar itu yang perjalanan bangsa Israel, sehingga di satu waktu, di satu titik tertentu, bangsa Israel sampai harus berhadapan dengan orang Median. Dan Gideon dipilih Allah untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hakim di tengah-tengah umat Israel yang keberadaannya kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia, kadang-kadang semaunya sendiri, sehingga krisis-krisis moral, krisis-krisis rohani maupun krisis-krisis sosial pun itu acap kali menjadikan mereka, hidup mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga mereka seringkali kita mendengar bahwa umat Israel itu berada di dalam kemurtatan. Umat Israel itu berada di dalam penindasan bangsa asing. Umat Israel itu berada di dalam perbudakan. Umat Israel itu berada di dalam suasana yang berserah atau berseru, meminta tolong kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang dipimpin oleh Gideon, demikian juga di tengah-tengah kehidupan nyata pada saat ini, Allah memberikan kekuatan bagi kita atau bagi setiap orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Tuhan. Allah akan memberikan kegentaran bagi lawan. Allah memberikan kekuatan bagi kita. Allah akan menjadikan musuh-musuh kita gentar, sehingga Allah akan terus mendampingi hidup manusia, umat yang taat kepada Tuhan, kepada Allah itu sendiri. Karena kita mengetahui bahwa antara Allah dan umat Israel di situ bahwa ada satu perjanjian. Perjanjian itu menyatakan bahwa aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Artinya bahwa umat harus hidup seturut akan kehendak Allah. Dan Allah selalu setia pada janjinya. Allah memberikan kesetiaan, Allah memberikan belas kasihan. Terbukti bahwa umat Israel dalam kehidupan yang tidak taat, tapi Allah tetap memberikan kasih setianya. Terbukti bahwa Allah mengirimkan Gideon kepada umat Israel untuk melawan bangsa Median. Allah memberikan Gideon yang taat untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus kemudian dari situ ayat yang ke-23 sampai dengan 25, di situ mau menunjukkan bahwa ketaatan Gideon, keimanan Gideon itu membuahkan hasil. Hasilnya adalah bahwa umat Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk, semaunya sendiri, mau turut, mau taat, dan mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Gideon. Jadi karena ketaatan, karena iman Gideon membuahkan hasil,
umat Israel yang dipimpin oleh Gideon menjadi tunduk dan mau ikut perintah dan mau taat kepada Tuhan melalui perintah-perintah yang disampaikan oleh Gideon. Sehingga dengan ketaatan yang bersama, ketaatan Gideon, ketaatan umat Israel pada saat itu membuahkan hasil. Hasilnya adalah musuh menjadi gentar, umat Israel diberikan keberanian, diberikan kekuatan. Bahkan umat Israel bisa menduduki dan bisa menangkap pemimpin Median, dua raja Median, dan mereka dibunuh dan dibawa ke hadapan Gideon. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita bahwa dalam kehidupan kita perlu taat kepada Tuhan, perlu iman kepada Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan itu adalah Allah kita dan kita sebagai umat pilihannya adalah umat-umat Allah. Dan hidup sesuai dan seturut akan kehendak Tuhan. Dari situ Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan keberanian untuk melangkah dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam tugas tanggung jawab di rumah tangga, dalam hidup bersosial, dalam semua hal yang boleh dihadapi oleh kita sebagai anak-anak Allah dalam menyikapi setiap keberadaan hidup. Allah akan memberikan kekuatan. Kalau Allah memberikan kekuatan kepada Gideon, Allah juga memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kalau Allah memberikan keberhasilan, Allah juga kalau Allah memberikan keberhasilan kepada umat Israel, Allah juga akan memberikan keberhasilan kepada kita. Karena kita adalah umat Allah dan Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia di dalam setiap keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap taat, untuk kita tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan pun setia kepada janjinya terhadap kita sebagai anak-anak Allah. Dan ketaatan serta kesetiaan, bahkan iman kepada Allah, itu akan membuahkan hasil keberhasilan. Keberhasilan yang diperoleh itu karena semata-mata pertolongan Tuhan, semata-mata karena tuntunan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa ketaatan, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai manusia, kita seringkali lemah, kita seringkali jatuh. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan asal kita taat dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini boleh menuntun kita dalam keberadaan kita, di setiap keberadaan kita pun kita senantiasa boleh selalu ingat akan penyertaan Tuhan, dan ketaatan itu boleh berada di tengah-tengah kehidupan kita untuk kita melangkah. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita respon firman Tuhan dengan kita memujikan dari kitab Bakti 270 ayat 1 dan 2, taat setia bertekad yang bulat. Itulah janji Tuhan.
Mari kita naikkan syafaat kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Kami mengucap syukur akan setiap keberadaan kami, dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini, di tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini kami semua merasakan bahwa di dalam kehidupan hari lepas hari, kami merasa resah, kami merasa tidak nyaman, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan tolong kami untuk kami menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memimpin kami untuk kami memperoleh kekuatan, untuk kami memperoleh keberanian melangkah, dan dengan itu semua kami boleh waspada untuk setiap hal yang boleh kami lakukan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan semua keberadaan kami, pelayanan yang boleh Tuhan percayakan di tengah situasi COVID-19 saat ini. Pelayanan yang boleh Tuhan percayakan di jemaat kami GBB Hosea Surabaya, biarlah upaya-upaya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mewartakan kebenaran firman-Mu tetap berjalan dan terus berjalan di tengah situasi dan kondisi COVID-19 pada saat ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh diberikan kemampuan untuk kami tetap setia, untuk kami tetap taat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Pendeta jemaat, majelis jemaat, para presbiter, penatua dan diaken, komisi-komisi, maupun pelkat, bahkan kepanitiaan, pegawai kantor gereja, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah di tengah situasi seperti ini kami tetap semangat untuk bekerja, kami tetap semangat untuk melayani, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kesehatan, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan juga semua jemaat-Mu, jemaat GBB Hosea ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menyertai di dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Kami tetap di rumah kami masing-masing, tetap beribadah, tetap taat, tetap setia untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan menolong pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, supaya upaya-upaya yang boleh dilakukan, upaya-upaya yang boleh dilaksanakan, boleh membuahkan hasil yang baik untuk berlangsungnya pemerintahan bangsa dan negara kami ini, supaya kami boleh terlepas dan kami boleh terbebas dari upaya-upaya yang boleh terjadi, khususnya wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong pimpin kami untuk kami boleh menyikapi ini dengan hati yang bijaksana, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menolong kami. Tuhan, inilah keberadaan kami, dan biarlah kami boleh tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Allah, sumber anugerah, sebab Ia telah mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah atas kita. Tembangkanlah pujian, haturkan persembahan, biarlah seluruh hidup kita terarah bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati kita dengan persembahan yang kita berikan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita pujikan Kitab Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan tetap membawa pesan firman Tuhan bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah perlu ketaatan dan perlu kesetiaan. Karena dengan ketaatan dan kesetiaan itu Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan keberanian, dan Allah akan menjadikan musuh-musuh kita gentar. Dan biarlah dengan ketaatan dan kesetiaan itu kita tetap memuji Dia yang adalah Allah kita, dan kita adalah umat-umat Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan dari Kitab Bakti 115 ayat 1 dan 2, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia,
selamat dunia. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan kita terima akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.